Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sebelum mulai pelajaran, silakan mahasiswa untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Liana Mita Fajriyah, Ainul Yakin, Ayu Wulandari. Hadir. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan materi. Nah, kan sebelumnya sudah kita belajar tentang campuran pemisahan campuran, di mana akan mempelajari tentang cara pemisahan campuran filtrasi, evaporasi, kromatografi dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan materi, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari sifat fisika dan kimia, kemudian juga perubahan fisika dan kimia, contoh dan juga perbedaannya. Jika kalian amati antara kayu dan juga pintu, itu kan merupakan dari kayu menjadi pintu. Menurut kalian komposisinya berupa atau tidak? Tidak. Ya tidak, karena hal tersebut hanya berupa sifat fisiknya, yaitu dari kayu menjadi pintu. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian membaca materi tentang sifat fisika juga sifat kimia. Sudah ya? Sudah. Nah, contoh dari kayu menjadi pintu itu merupakan dari perubahan fisika, di mana hal tersebut dikarenakan hanya merubah bentuknya dari kayu menjadi pintu. Nah, menurut kalian bagaimana cara mengidentifikasi perubahan fisika dan juga perubahan kimia, kemudian bagaimana ciri-ciri berlangsungnya perubahan kimia? Untuk lebih lanjutnya, kita akan melakukan pengamatan mengenai perubahan dari fisika dan kimia. Kita akan melakukan suatu percobaan di mana objeknya menggunakan es batu, lilin, dan juga paku. Jika kalian amati di AKS kalian terdapat objek yaitu es batu, kemudian lilin, dan juga paku. Nah, di tabel ini terdapat wujud sebelum dan sesudahnya. Maksudnya ini sebelum terjadi perubahan bagaimana wujud dari benda tersebut, kemudian sesudahnya bagaimana. Untuk perubahan yang terjadi dari sebelum dan sesudah ini dinamakan apa, kemudian bisa terbentuk saat terjadi perubahan terbentuk atau tidak, kemudian komposisi materinya itu berubah atau tidak. Nah, untuk perubahan yang kimia pada tabelnya terdapat ciri langsung perubahan kimia. Ini maksudnya selama terjadi proses perubahan kimia, apa ciri yang terdapat di perubahan tersebut. Kemudian waktu perubahan materinya itu lama atau lambat atau cepat. Kemudian zat yang terbentuk itu setelah terjadi perubahan apakah terbentuk terbaru atau tidak. Kemudian komposisi materinya berubah atau tidak. Baik, langsung saja. Jika kalian amati es batu ini, awalnya ini berwujud apa? Keras. Padat. Nah, setelah berapa lama berubah menjadi cair. Nah, ini merupakan perubahan dinamakan apa? Daripada cair mencair. Nah, ya silakan ditulis ya. Ini objeknya yaitu dari es batu. Wujudnya sebelumnya itu berwujud padat dan wujudnya cair. Perubahan yang terjadi ialah mencair. Kemudian menurut kalian dari es batu yang berwujud padat menjadi cair, apakah terbentuk terbaru? Tentu. Tidak, karena dari kan awalnya itu kan es batu padat, itu kan air, cair tetap air, jadinya tidak ada zat terbentuk yang baru. Kemudian komposisi materinya berubah atau tidak? Kan dari yang padat air menjadi air, berubah tidak komposisi materinya? Tidak, karena dari air tetap air, meskipun wujudnya padat mencair itu tetap air, jadi komposisinya tidak berubah. Kemudian jika yang kedua yaitu lilin. Jika kalian amati ada apa saja lilin? Yang pertama ada batangnya, yang kedua ini ada sumbunya. Nah, menurut kalian jika kalian amati batangnya ini kan berwujud padat kan? Setelah kita nyalakan apinya bagaimana? Meleleh. Dari
mencair. Perubahan yang terjadi ialah Cair. mencair ya. Untuk apakah setelah perubahan wujudnya itu apakah terbentuk zat baru? Tidak. Tidak, tetap. Bagaimana komposisi materinya? Komposisi materinya apakah berubah atau tidak? Tidak. Tidak. Selanjutnya ialah pada sumbunya ini kan awalnya sumbunya ini kan berwarna putih kan? Iya. Setelah terjadi pembakaran berwarna Tidak. hitam. Itu kan berubah menjadi arang. Nah, ini merupakan terbentuk zat baru sehingga pada sumbu lilin ini merupakan perubahan kimia di mana terbentuk zat baru di mana itu terbentuk arang, kemudian komposisi materinya itu berubah dari awalnya sumbu menjadi arang, itu sudah berubah komposisinya. Selanjutnya perpayaan waktu berubah materi dari sumbu menjadi arang itu cepat atau lambat perubahannya? Cepat. Nah, dari titik selanjutnya titik langsungnya perubahan kimia. Di sini pas pembakaran ada terbentuk gas ya, terbentuk gas. Kemudian terjadi perubahan warna pada sumbunya sehingga titik-titik berlangsungnya perubahan kimia pada sumbu lilin ialah terbentuknya gas akibat pembakaran, kemudian perubahan warna dari sumbunya dari putih menjadi hitam. Selanjutnya pada paku. Jika kalian amati antara paku yang masih baru dengan paku yang sudah lama perbedaan kan? Ada itu pengaratan. Nah, pengaratan ini disebabkan adanya paparan dari air dan juga oksigen. Menurut kalian, apakah komposisi materi dari paku ini yang berbeda dari yang baru ke yang berkarat? Tidak. Berbeda, berubah. Dari yang baru kemudian berkarat, ini sudah berubah. Iya, komposisinya berubah. Tadi itu kan tidak berubah dari komposisi materi pada perubahan fisika. Ini dari perubahan kimia terjadi perubahan ya karena terjadi pengkaratan yang dipotong oleh paparan dari oksigen dan juga air. Kemudian karena ibu sudah sebutkan terjadi terbentuk zat baru yaitu pengkaratan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pengkaratan dari paku ini cepat atau lambat? Lambat. Karena dibutuhkan waktu selang lama untuk terjadinya perkaratan. Ciri-ciri langsungnya perubahan kimia? Tidak berubah enggak? Ada kan di warnanya? Ada. Sehingga ciri-ciri langsungnya perubahan kimia dari paku ini adalah dari perubahannya warna. Nah, kan itu sudah menjelaskan dari tabel perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan kerjakan pada soal pengolahan data yang ada di lampiran kedua. Itu beri waktu 20 menit. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana jika benda yang terjadi perubahan fisika juga perubahan kimia. Juga ditanyakan bagaimana pengertiannya. Kan dari percobaan sudah bisa disimpulkan bagaimana pengertiannya fisika juga perubahan kimia. Kemudian ciri-cirinya juga kan bisa disimpulkan dari praktikumnya tadi. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari praktikum kali ini. Sudah ya? Ya. Silakan untuk membandingkan hasil jadwal dari beberapa temannya untuk membandingkan hasil yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan temannya atau ada perbedaan. Silakan dibandingkan dengan temannya ya. Pak 20 ini.
fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan perbedaan sifat kimia dan zat asalnya. Jawaban kedua, ciri-ciri perubahan fisika tidak terbentuk zat baru dan komposisi materi tidak berubah. Ciri-ciri perubahan zat kimia terbentuk zat baru dan komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Jawaban ketiga, es batu dan bata lilin termasuk perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru dan komposisi materi sumbu lilin dan paku termasuk perubahan kimia karena terbentuk zat baru rupa arang dan pengkaratan dan komposisi materinya mengalami perubahan. Ya, terima kasih. Itu sudah benar ya jawabannya dari pengertiannya, ciri dan juga kesimpulannya. Ada yang ditanyakan dari materi pada hari ini? Tidak. Kita mengerti semua ya. Nah, kan tadi sudah melakukan percobaan. Silakan membuat kesimpulan tentang pengertian dari perubahan fisika dan perubahan kimia, kemudian contoh-contohnya dan juga ciri-ciri dan juga perbedaannya. Silakan membuat kesimpulan ya. Setelah itu, Ibu akan menyuruh kalian untuk mereview pembelajaran pada hari ini. Sudah? Ada yang sama dengan Ibu untuk mereview pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda zat asalnya. Contoh perubahan fisika adalah es batu dan batang lilin. Contoh perubahan kimia adalah sumbu lilin dan paku karat. Ciri-ciri berlangsungnya perubahan kimia adalah terjadi perubahan warna dan bentuk gas. Perbedaan perubahan fisika dan kimia adalah perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, komposisi materi tidak berubah. Perubahan kimia terbentuk zat baru, komposisi materi mengalami perubahan. Iya, itu sudah benar. Namun ada tambahan dari ciri-ciri dari perubahan kimia tidak hanya terbentuk gas dan juga perubahan warna, namun juga ada terbentuk endapan dan juga perubahan suhu. Nah, selanjutnya kan sudah mempelajari tentang materinya ini, kemudian minggu depan kita ada ulangan yang ketiga. Kemudian untuk mengakhiri silakan turunin doa sebelum kita pulang lagi.